Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya kan sebelumnya juga ada sempat nge-share video ya, yang hukum Faraday itu kan. Hukum Faraday itu kan ada dua ya. Nah, yang pertama sama yang kedua itu juga sebenarnya udah saya share. Kalian udah nonton belum? Udah lihat belum videonya? Nah, Udah. Belum. Ya, Adit keluar. Adit udah ngerjain sih dia hukum Faraday. Mantap. Nah, itu udah masuk lagi. Nah, jadi kalau misalnya kan di tugas yang hukum pas di saya nge-share video untuk hukum Faraday yang pertama, di situ kan saya sempat suruh ngerangkum nih, bikin catatan gitu kan. Nah, Ya. hukum Faraday itu apa jadinya? Apa, Iya, lu kerjain. Nggak ada. Sama. Ya, nggak ada kan? Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adanya penerapan sel kota. Malah, berarti belum Ibu ngerjain ya? gimana rangkumannya? kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Hajit gimana? Hajit kan berarti panggilannya? Iya Bu, benar. Kan, Bu? Jaki. Aduh. Kita baru mulai kok, tenang aja. Nungguin yang lain belum pada masuk, ya udah kita mulai duluan. Itu siapa kenapa tuh? Hari ini kita belajar yang hukum Faraday 1 dulu aja ya. Nah, jadi sebenarnya di buku ada kok harusnya. Banyak kok yang mulai masuk. Ini banyak kok yang mulai masuk. Tiara sama siapa sih, Taufik ya? Nah, jadi ramai banget. Nggak apa-apa, Bu. Rame seru. Ini saya mau pin aja kali ya. Nah, Bab 3 ya, hukum Faraday. Nah, bab 2 hukum Faraday itu di halaman 55 di aspek kuantitatif elektrolisis. Nah, jadi pengertiannya dulu dari hukum Faraday itu dia hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan hasil reaksi sel elektrolisis. Ini perlu saya tulis nggak ininya? Apa namanya? Pengertiannya? Terserah Ibu. Ibu ada nggak sih? Ada sih sebenarnya, cuman nggak terlalu. Oke, ditulis aja deh. Aduh. Nah, jadi hubungan antara ini sebenarnya persis kok sama yang di video saya nge-share itu. Karena saya juga buat catatannya. Nah, bagi yang udah ngerjain pasti ada ya, udah nulis pengertiannya. Jadi pengertian dari hukum Faraday itu dia hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan hasil reaksi sel elektrolisis. Nah, kan kita tahu ya kalau sel elektrolisis itu dia itu butuh energi listrik agar terjadi reaksi kan. Nah, makanya
Jadi hukum Faraday ini tuh buat ngitung berapa sih jumlah listrik yang dipakai biar hasilnya tuh nanti jadinya tuh seberapa gitu. Nah, hubungannya itu dia antara hasil reaksi elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan. Hukum Faraday itu sebenarnya ada dua, cuman kita hari ini bahasnya yang pertama dulu biar nggak bingung. Nah, kalau misalnya di buku di halaman 56, di situ kan ada yang kotak biru ya. Yang rumus dikotakin biru, yang rumusnya itu sama dengan berapa? Halaman 56. Dikali I dikali T per 96.500. Nah, rumus dasarnya itu sebenarnya itu ini. Nah, cuman kan kemarin yang di video itu rumusnya macam-macam ya, pakai ada segala C, pakai ada C gitu kan. Nah, sebenarnya rumus dasarnya itu ini, W sama dengan EIT per 96.500. Nah, E-nya ini, dia itu masa ekuivalen. Masa ekuivalen atau dia jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Nggak muat. Emang ikan suka makan ulat? Iya, suka makan ulat. Makan. Tapi udah makan belum? Udah. Pakai apa? Udah. Belum makan gua. Nah, jadi E ini masa ekuivalen atau jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Nah, T-nya ini, dia ini waktu. Biasa kan kalau T ini waktu, terus satuannya itu dia pakainya detik. Kalau misalnya nanti di soal itu mungkin menit, mungkin jam, itu bisa diubah ke detik dulu biar gampang kan masukin rumusnya. Nah, kalau I-nya ini dia kuat arus. Kuat arusnya ini satuannya dia ampere. Ini saya hapus ya pengertiannya. Ya, Bu. Nah, contohnya itu, misalnya ada, kalau misalnya berdasarkan, saya catatannya dari video aja ya. Berarti saya jelasin itu aja. Nah, contohnya itu misalnya ada elektrolisis dari larutan CuSO4. CuSO4, terus dia elektrodanya pakai karbon. Nah, karbon ini dia inert apa non-inert? Inert. Nah, berarti reaksi di katodanya gimana? CU. CU kan? CU. Nah, kemarin kalau di katoda itu dia kalau bentuknya larutan, itu kan ada dua ya kemarin, yang golongan 1A, 2A, AL, sama MN. Itu dia yang teroksidasi, kan air.
kalau misalnya di luar itu kan, ini si CU berarti di luar yang tadi ya, yang di luar yang saya sebutin, di luar dari golongan 1A, 2A, AL, sama MN. Nah, berarti dia yang teroksidasi. Tereduksi. Yang tereduksi itu berarti ininya ya, si logam CU-nya ya. Ya, CU2+. Nah, untuk menghasilkan, biar dia jadi netral, itu kan berarti di sini ada 2 elektron. Nah, terus karena dia hasilnya ini asam oksi, SO4, ini kan asam oksi ya. Berarti dia yang teroksidasi, yang terelektrolisis itu airnya. Jadi yang di anoda itu reaksinya tuh air. H plus. Nah, oke. Nah, dari sini, ini kan misalnya kita mau nyari tadi si massa ekivalennya. Massa ekivalennya misalnya kita cari massa ekivalen dari H plus-nya. Nah, itu dilihat dari ini kan elektronnya. Koefisien dari si elektron ini kan 4, terus H plus-nya juga dia 4. Ya kan? Makanya dia massa ekivalen dari H plus-nya ini dia 1. Nah, kalau misalnya O2, kalau yang ditanya massa ekivalen O2-nya, itu berarti dia koefisien yang dari elektron ini 4 dibagi yang O2. Kan yang di O2 ini kan 1 kan? Berarti 4 dibagi 1. Jadinya nanti massa ekivalen dari O2 ini 4. Oke. Sampai sini masih bingung atau udah ngerti, seenggaknya udah mendingan gitu untuk nentuin massa ekivalennya? Atau contoh lain deh, misalnya larutan NaCl. Misal larutan NaCl, terus elektrodanya pakai Zn. Nah, Zn dia ini kan tidak inert ya. Dia tidak inert. Nah, kalau dia nggak inert, berarti dia nanti yang di anodanya, reaksinya itu si Zn-nya kan, yang teroksidasi. Sedangkan untuk di katoda, karena ini larutan NaCl, nah Na ini kan golongan 1A. Golongan 1A masuk ke 1A, jadi dia nanti di katoda yang tereduksi itu airnya. Ini 2H2O. Plus 2 elektron menghasilkan OH- sama 2OH- plus H2. Nah, sedangkan untuk di anodanya, dia karena Zn ini nggak inert, jadi dia yang teroksidasi. Nah, jadi Zn ini jadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, kalau kayak gini, ini misalnya mau nyari massa ekivalennya dari OH-. Nah, ini kan di sini elektronnya ada 2. Nah, berarti terus juga OH- juga ada 1 kan.
koefisiennya 1, berarti massa ekivalen dari OH- ini 2 dibagi 1, jadinya 2. Nah, terus kalau misalnya mau nyari H2 nih, H2 kan juga di sini koefisiennya 1, berarti 2. 2 dibagi 1, jadi dia 2 juga. Nah, kalau misalnya Zn2+, ini juga 1, karena kan elektronnya di sini ada 2. Terus Zn-nya di sini koefisiennya cuma 1, jadi 2 dibagi 1. Nah, makanya massa ekivalennya 2, dia dari situ. Nah, itu kan kita baru nentuin dari massa ekivalennya aja. Baru nentuin gimana caranya nentuin massa ekivalen. Nah, terus padahal kan kalau misalnya tadi kan rumusnya kan W sama dengan EI T per 96.500. Nah, I-nya itu kan tadi kan kuat arus, satuannya ampere ya. Satuannya ampere. Nah, kalau misalnya satuannya selain ampere, misalnya kolom. Kan kalau misalnya di fisika kan belajar ya, kalau misalnya listrik itu satuannya kan nggak cuma ampere, ada kolom juga. Nah, itu nanti kita bisa nurunin rumusnya. Ini dihapus ya. Ya, Bu. Nah, karena tadi kan W sama dengan E, I, T per 96.500. Nah, kalau misalnya ini kan AR per N, berarti kalau misalnya mau dimasukin ke rumus yang ini, berarti dia jadinya W sama dengan AR per N dikali I dikali T per 96.500. Itu apaan, Bu? Apa? Iya, masa ini kan tadi kan rumus dasarnya ini kan W sama dengan EIT dibagi 96.500. Ya. Nah, ini kan ini massa ekivalen ini bisa juga AR per N. Di buku ada nggak, Bu? Ada ada. Oh, ada. Yang massa ekivalen dapat yang dari contoh di atas disimpulkan untuk menentukan massa ekivalen dapat dirumuskan sebagai E sama dengan AR per N. Nah, N-nya ini jumlah elektron yang terlibatnya. Kalau air. Nah, kalau misal E-nya ini dimasukin ke rumus ini, berarti kan W sama dengan AR per N dikali I kali T per 96.500 kan? Nah, IT ini, dia ini muatan, Nah, I kali T ini, dia ini sama dengan Q atau muatan listrik. Muatan listrik, tapi ini dia satuannya itu kolom. Jadi kalau misalnya nanti ada muatan listrik, yang diketahui itu muatan listrik dan satuannya itu kolom, bisa nanti pakai langsung yang Q. Jadi nanti IT-nya ini tuh jadi Q. Jadi pakai rumusnya bisa W E dikali Q per 96.500 atau bisa juga AR per N dikali AR per N dikali Q per 96.500. Aduh.
Nah, untuk yang ini, yang bagian Q per 96500, ini sama dengan, kalau yang ini aja ya, yang Q per 9600, itu dia sama dengan F, atau muatan listrik juga, dia tapi satuannya itu farad. Dia sama muatan listrik juga, tapi dia satuannya farad. Kalau yang ini tadi dia satuannya kolom, yang ini dia satuannya farad. Makanya kan kalau di buku kan ada 1F sama dengan 96.500. Kalau sampai sini masih bingung nggak? Lumayan lah. Nah, mungkin langsung masuk ke contoh soal aja ya. Ya, ya. Bentar lagi tuh. Bentar lagi soal. Nah, misalnya ada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektroda karbon. Jadi ada larutan CuSO4 pakai elektroda karbon. Lanjut. Pakai elektroda karbon, terus dilakukan dengan menggunakan arus listrik dengan arus listrik 0,2 ampere selama 19.300 detik. Nah, yang ditanya itu massa Cu, terus sama volume gas O2 dalam keadaan STP. Nah, ini mau ditulis dulu. Lanjut, apa? Bu, lanjut. Lanjut. Berarti ini saya hapus. Ini seenggaknya kalian udah tahu ya, ini soalnya kayak gini. Ini saya hapus lagi. Nah, kan tadi kan pakai CuSO4. Ya. Tadi sesuai yang sebelumnya kan udah ya, di katodanya itu dia Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Yang di anoda dia karena asam oksi, jadi air yang dioksidasi, yang dielektrolisis. Jadinya 4H+, 4 elektron, plus O2. Nah, yang ditanya, ini kan massa Cu-nya. Yang ini ya. Massa Cu-nya. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang AR per N, karena kita nyari massa Cu-nya. Nah, jadi W sama dengan AR per N dikali
dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, AR dari CU ini dia 63,5. Nah, N-nya ini dia 2. Karena ini kan elektronnya 2. Terus di sini CU-nya kan dia koefisiennya 1. 2 dibagi 1 berarti kan 2. Nah, jadi N-nya 2. Terus tadi kan I-nya ini kan kuat arusnya. Kuat arusnya tadi udah diketahui 0,2. Terus, nggak muat ya, sini aja deh. 63,5 dibagi 2 dikali 0,2 tadi kuat arusnya. Terus waktunya tadi itu 19.300. Nah, ini dibagi 96.500. Nah, ini kalau misalnya dihitung, dia jadinya 1,27 gram. Ini mau ditulis atau enggak? Lanjut. Atau mau di capture atau gimana? Dari SS Bu dari tadi. Udah, oh ya udah, oke. Nah, terus untuk nentuin yang volume gas oksigennya, dia karena W per AR ini dia sama dengan mol. Jadi dari rumus W sama dengan AR per N dikali I kali T per 96.500. Nah, AR-nya ini pindah ke bawah. Jadinya W per AR sama dengan 1 per N dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, ini sama dengan, atau bisa juga mol, 1 per N dikali I dikali T per 96.500. Nah, nanti 1/4, pokoknya tadi udah dari persamaannya sebelumnya itu kita udah dapat jadinya mol sama dengan 1/1. Ini karena AR udah pindah ke bawah kan, jadi tinggal 1. Nah, N-nya ini kalau dari persamaan yang sebelumnya itu kita dapat 4, terus I-nya itu 0,2 yang udah diketahui, terus T-nya itu ada 19.300 dibagi 96.500. Nah, ini hasilnya jadinya 0,01 mol. Nah, nanti dari sini, ini baru kita cari mol STP-nya. Nah, kalau misalnya nyari dalam keadaan STP, itu kita tinggal kali aja volume gas dalam STP itu dia volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Nah, tadi kan molnya 0,01. 0,01 berarti dikali 22,4 liter. Nah, ini hasilnya 0,224 liter. Atau bisa kita sederhana. Atau biar nggak kebanyakan koma, itu bisa juga jadi 224 mililiter. Kita ubah jadi mililiter. Nah, jadi hasil si volume gas O2 yang dihasilkan itu 224 ml. Seperti itu. Ini sebenarnya sama sih sama di video, saya cuma ngejelasin ulang aja. Sampai sini udah lebih paham ya? Dari tadi siapa sih yang nge-SS aja? Mungkin dari tadi ada yang nge-SS. Ya, nggak apa-apa. Berarti nanti hasil SS-nya mungkin bisa di-share ke teman-temannya, biar dicatat juga, biar kalian punya catatannya juga. Dan emang sebenarnya saya nugasin ini juga, biar kalian tuh ada catatannya. Karena kan
di buku penjelasannya itu ada juga sih sebenarnya. Cuman takutnya pasti bingung ya. Nah, mungkin hari ini hukum Faraday 1 dulu. Besok kita mungkin bisa lanjut ke Faraday 2 ya, berarti besok. Ya, mungkin kurang lebihnya segitu aja. Ini siapa yang ngechat? Kenapa, Bu? Jelasinnya alon-alon. Ngejar waktu, soalnya dari tadi. Hajitnya udah keluar ya? Hajitnya udah keluar. Dia dibilang alon-alon pelan-pelan kan. Ya gimana mau pelan-pelan kalau misalnya masuknya aja lambat kan, jadi habis waktunya. Ya mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya. Kat. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.